Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Vlog Ricardo. Dan kali ini saya akan membahas salah satu mobil MPV keluaran dari Nissan, yaitu Evalia. Nah, tentunya mobil yang nyaman, irit, dan harganya terjangkau di kelasnya. Sebelum bahas detailnya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, sebelum saya bahas detail dari mobil ini, di video sebelumnya saya pernah membahas juga Evalia SV tahun 2012. Dan sekarang unit ini adalah salah satu unit punya kami, Nissan Evalia tipe SV tahun 2014 dengan transmisi manual. Nah, sekarang kita bahas detailnya. Oke, yang pertama, untuk tipe SV tahun 2014, di sini semuanya sudah menggunakan grillnya warna chrome seperti ini. Emang ciri khas banget Nissan, itu kayak Livina yang facelift, terus X-Trail dia berbentuk V seperti ini, dan logo Nissan khas banget gede di bagian tengah sini. Terus variasi chrome-chrome sini hanya variasi aja. Dan di bagian headlampnya, semua tipe, semua tahun sama modelnya seperti ini, masih halogen biasa, multi reflektor, lampu sanya ada di tengah, dan warna-warna chrome seperti ini. Nah, ini aksesoris chrome-chrome seperti ini hanya tambahan aja. Terus di bagian atas semuanya sama. Ini hanya ditambahkan crossbar aja di bagian atas. Bagian kap mesinnya hanya ada siluet tipis seperti ini. Ini hanya pemanis biar nggak kelihatan polos banget. Dan sekarang kita bahas mengenai bempernya. Nah ini, untuk tipe SV, ini sebenarnya belum ada fog lampnya, tapi kita sudah menambahkan fog lamp dan ada nuansa chrome di bagian ring seperti ini. Tapi kalau tipe XV itu sudah ada. Kalau XV HWS itu biasanya ada tambahan body lips di bagian bawah sini. Tapi kalau tipe ST itu belum ada fog lampnya juga, jadi masih polos. Dan ini Nissan Evalia tahun 2014 itu nanti ada bedanya sedikit di bagian interiornya. Nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita intip di bagian samping. Ayo. Nah, kalau kita lihat penampakan dari samping, memang Nissan Evalia ini terkenal lega banget. Kalau bicara dimensinya, ini panjangnya kurang lebih 4,4 meter dengan tinggi 1,8 dan lebarnya 1,7. Nah, artinya di dalam kabin pasti ini kelihatan lega banget. Nanti kita akan bahas detail dari kabinnya. Nah, sebelum itu kita akan bahas masalah detail-detail dari bodinya. Kalau dari desain bodinya dari samping ini, yang saya suka dari Nissan Evalia, nggak kelihatan boring karena ada siluet-siluet tipis. Seperti ini ada siluet tipis, sini ada lekukan juga seperti ini. Terus di bagian belakang sini ada lekukan yang tegas banget seperti ini. Semacam kayak Jazz RS atau Expander seperti ini ya. Ini ciri khas banget seperti ini. Terus kalau masalah spionnya, nah di sini sudah menggunakan electric mirror, tapi sayangnya belum ada retract spion. Dan ini sewarna dengan bodi untuk tipe yang XV dan SV seperti ini. Terus di bagian kaca tengah, nah ini untuk tipe SV di atas tahun 2013 semuanya ada pembuka kaca tengah. Tapi kalau 2013 ke bawah ini masih polos. Untuk tipe XV aja yang sudah ada kaca pembuka tengah seperti ini. Dan kalau kita bicara ground clearance-nya, ini kurang lebih ini 175 cm, artinya juga nggak pendek-pendek banget, aman di semua medan di Indonesia ini. Terus wheelbase-nya kurang lebih ini 2,7. Ini lebih panjang sedikit dibanding pesaingnya seperti EPV atau Luxio, ini sedikit lebih panjang. Nah, kalau kita bicara kaki-kakinya, ini sudah di-upgrade menggunakan velg ring 15 dengan profil ban 185/60. Yang kalau originalnya sebenarnya pakai ring 14 juga. Kalau lebih profilnya kurang lebih 175/65 kalau nggak salah. Dan bagian depan sudah cakram dan belakangnya masih drum atau tromol. Nah, kapasitas bensinnya kurang lebih di sini 55 liter sebelah kanan sini. Nah, sekarang kita intip di bagian belakang. Yuk. Nah, sekarang lihat penampakan dari belakang dari Nissan Evalia. Emang sekilas mobil ini kelihatan boxy banget kayak Luxio atau Grand Max. Tapi ada sisi manisnya juga karena di sini desain lampunya yang saya suka. Ini kecil, di sini ada reflektornya untuk tipe SV dan XV. Tapi kalau ST ciri khasnya gampang banget. Kalian bisa lihat tipe ST atau standar itu dari belakang. Ini pasti nggak ada reflektornya. Ini masih polos semua. Iya, ini lampu di bagian kanan kiri aja stop lampnya. Ini masih pakai halogen biasa. Di sini tipenya SV, Evalia. Terus ini sebenarnya senada dengan warna body. Tapi ini sudah di cutting stiker aja. Tapi kalau tipe ST biasanya warna hitam dop dan
XV ada tombol keyless di bagian sini, ada tombolnya. Oke, dan ini sudah mengarahkan rear wiper. Sayangnya belum ada rear defogger, jadi masih polos saja. Di sini ada Hickman stopnya. Ini kita menambahkan juga spoiler juga, ada kecerutannya juga di sini. Dan di sini sudah menambahkan juga kamera parkir juga di bagian sini. Bagian bawah juga hanya tambahan sensor parkir. Tapi kalau yang tipe XV, dia sudah ada asli kamera di bagian sini yang terintegrasi di bagian speedometer. Nah, sekarang kita intip di bagian bagasinya. Nah, ini ada tuas pembukanya di bagian sini. Nah, ini ruang bagasi dari Nissan Evalia. Emang pertama kali kita buka, ini kelihatan lega banget tanpa membuka baris ketiga ini atau menutup baris ketiga. Ini bisa muat koper 2 besar-besar pun masih muat. Tapi ini sayangnya agak sedikit space-nya berkurang karena ada double blowernya. Untuk tahun 2014 sampai ke atas, semua tipe, walaupun tipe standar pun ada double blowernya. Tapi kalau 2012-2013, tipe SV atau ST, dia masih polos, belum ada double blowernya. Dan ini hanya tambahan aja di sini. Saya buka. Nah, ini sebelah kiri ada kantongnya, dan di sini ada untuk pembuka spare tire-nya di bagian bawah. Nah, karena ini penggerak roda depan, makanya ini karpetnya atau lantainya terkenal rendah, jadi kita mangkut barang pun cukup nggak terlalu menguras tenaga agak tinggi kayak EPV atau Luxio. Ini lebih landai. Nah, yang menambah space-nya, kita enaknya untuk Nissan Evalia, kita lipat seperti ini. Nah, kita buka dan bisa kita cantolkan di bagian samping. Nah, ini semacam kayak Innova atau Fortuner seperti ini. Jadi nggak perlu untuk menyopot atau melepas bangku ketiga untuk menambah space-nya. Kalau EPV atau Luxio biasanya kan dilipat aja, nggak bisa kita sampai mentok ke sana, harus kita lepas untuk mengangkut barang yang lebih besar. Tapi kalau ini tinggal kita lipat seperti ini aja. Oke, sekarang kita bahas interior depan. Ayo. Nah, sekarang saya duduk di bagian kabin pengemudi di bagian depan. Nah, perbedaan paling kelihatan antara tahun 2013 ke bawah, 2012 sampai tahun 2014 ke atas, bedanya adalah di nuansa warnanya. Untuk 2014 ke atas, dia sudah menggunakan warna beige dan warna hitam. Tapi kalau 2012-13, dia masih hitam dan di sini berwarna abu-abu. Itu untuk semua tipe. Dan ini emang kelihatan lebih elegan atau kelihatan lebih lega juga karena di sini nuansanya warna-warna beige seperti ini dipadu-padankan dengan warna frame-frame silver dan sini hitam. Dan materialnya ini masih material keras-keras plastik semua. Bagian door trimnya juga masih material plastik-plastik semua. Ini sudah dilengkapi dengan 2 power window aja karena bagian belakang atau bagian tengah itu model paten seperti itu. Lengkapi dengan electric mirror, ada cup holder di bagian kanan dan kirinya. Terus di sini speedometernya karena ini tipe SV, jadi belum ada kamera parkir yang terintegrasi di bagian sini. Hanya tipe XV yang ada di bagian sini. Kalau ini sudah ditambahkan, dan ini kamera parkirnya ditaruh di bagian double din. Nah, bicara double dinnya, ini sebenarnya single din, tapi ini sudah diganti pakai layar model Android seperti ini. Dia sebenarnya multimedianya oke, tapi menurut saya kurang masuk karena dia modanya floating atau keluar seperti ini, harusnya rata dengan frame. Ini kisi-kisi AC atau putaran AC ini, toolsnya AC ini standar banget, arah semburan, ini speednya, ini coolnya, ini lampu AC di bagian tengah sini. Kisi-kisi AC kanan kiri berbentuk kotak dan kanan kiri ini berbentuk bulat seperti ini, sama kayak Grand Livina. Dan untuk tahun 2014 ke atas, bagian kiri sini sudah ada penutupnya seperti ini, dan ini juga ada penutupnya sini. Tapi kalau 2012-13 dia masih polos atau masih terbuka semua, itu bedanya. Dan ini joknya ini sudah di cover aja, sebenarnya masih original dan berwarna beige juga, tapi ini masih ada originalnya di bagian dalam. Warnanya kayak model Grand Livina yang lama, modelnya seperti ini. Di bagian tengah ini ada tambahan. Nah, ada konsol boxnya yang cukup lumayan juga, ini ada tambahan, sebenarnya ini masih polos juga. Bagian sini ada laci kecil penyimpanan seperti ini. Terus di sini ada tombol kecil untuk on off blower di bagian belakang. Jadi kalau bagian belakang nyala dan kita nggak bisa ada penumpang di belakang, kita bisa matikan dari sini. Nah, untuk bagian setirnya, ini sayangnya masih polos, belum ada airbag. Hanya tipe XV atau HWS saja yang ada airbag di bagian setir. Tapi gini masih polos, bentuknya juga kayak punya Grand Livina. Pengaturannya ini hanya bisa tilt steering, belum bisa teleskopik. Artinya masih fix seperti ini aja. Kalau duduknya standar, bisa slide dan bisa recline. Terus di bagian door trimnya lengkapi dengan cup holder. Nggak ada cup holder. Ini hanya ada door pocket dan ada speaker di sisi kanan kirinya aja. Oke, untuk bagian atasnya ini
bagian headroomnya ini cukup tinggi banget, tinggi saya 170, ini masih satu jengkal. Terus bagian sun visor-nya ini polos, ini juga polos, belum ada cerminnya juga. Terus di bagian spion tengah belum ada anti silaunya, hanya ada penerangan bagian sini aja. Oke, selebihnya nggak ada yang bahas lagi. Sekarang kita duduk di bangku kedua. Ayo. Nah, sekarang saya duduk baris kedua dari Evalia ini. Yang pertama saya rasain, legroomnya ini lega banget, headroomnya juga lega, posisi duduk kita juga cukup nyaman. Cuma sayangnya, jok tengah ini nggak bisa kita recline, jadi paten seperti ini aja. Beda sama rivalnya, FPV itu masih bisa kita recline. Ini paten seperti ini aja, tapi kita lumayan kita dapat untuk pengaturan rebahnya juga. Nah, bisa kita rebahkan seperti ini. Kita standarin lagi. Untuk tipe SW tahun 2014 ke atas atau XW, dia sudah dapat, nah, ada armrest di bagian sini dan dilengkapi dengan 2 cup holder. Dan kanan kirinya ini juga ada armrestnya juga, ini juga ada. Nah, tapi kalau tipe ST dia biasanya polos, nggak ada ininya semua. Nah, untuk tahun-tahun awal juga masih polos karena warnanya juga hitam. Jadi belum ada bagian tengah seperti ini aja, masih polos semua. Oke, nah untuk di bagian jok ini, nah ini menariknya nih, kayak Serena kan. Ada cup holder sini buat naruh-naruh apa sini masih bisa, kanan kiri seperti ini. Ini tipe XP dan SP juga seperti ini. Kalau ST dia masih polos semua, belum ada. Ini ada kantongnya juga sini, dan bagian door trimnya ini polos, nggak ada papanya sini, nggak ada speakernya juga. Ada cup holder di bagian sini untuk bukanya, pas pembukanya, dan sini kacanya. Nah ini untuk tahun 2014 ke atas, walaupun tipe SP dia sudah ada pembuka kayak tipe XP pada tahun awal. Seperti ini, kayak ngasih koin dia, kayak di penjara. Tapi kalau tipe ST dia biasanya masih polos walaupun tahun muda juga. Dan di bagian plafon, nah untuk tipe ini emang masih polos, belum ada TV plafonnya seperti ini. Kalau tipe XP dia sudah ada TV-nya. ST pun juga masih polos seperti ini aja. Dan nah, sekarang kita coba duduk di baris ketiga. Nah, pembukanya ini sayangnya hanya ada pembuka di bagian atas. Bagian sini sayangnya masih polos, jadi kita agak sedikit repot narik seperti ini. Nah, kita tutup dan kita lompat seperti ini. Nah, karena ini nggak bisa kita lipat, jadi kita harus agak sedikit lompat. Nah, ini agak lumayan lah, nggak terlalu sempit-sempit banget, walaupun legroomnya ini pas mepet di bagian jok nih tengah, tapi kita lumayan masih bisa kita recline dan ada headrest yang adjustable. Dan ini walaupun sampai baris ketiga kita dapat safety belt loh. 1, ini 2, dan bagian depan. Dan di bagian baris ketiga dilengkapi dengan double blower di bagian kanan ini. Nah, ini sayangnya di bagian sini, bukan bagian atas. Ini agak lumayan juga bikin masuk angin yang bagian baris ketiga duduk kanan ini nih. Jadi karena deket banget, iya nggak? Kalau saran saya sih mendingan taruh di bagian atas. Tapi oke lah, udah dapat double blower walaupun tipe yang terendah sekalipun untuk yang tahun 2014 ke atas. Bagian kanan sudah dilengkapi dengan speaker kanan kiri, jadi ada 4 speaker depan dan bagian belakang, dan ada kantong di bagian kiri. Nah, itu aja. Nah, sekarang kita coba intip di bagian ruang mesin. Yuk. Nah, sekarang kita intip dapur pacu dari Nissan Evalia ini. Nah, ini dia ruang mesinnya. Nah, kalau kita lihat ruang mesin sekilas, bentuk mesinnya ini sama mengingatkan kita kayak Grand Livina. Ini juga sama juga basicnya 1500 cc, cuma torsi dan tenaganya sedikit lebih besar Nissan Evalia ini. Nah, ini menghasilkan tenaganya 109 HP dengan torsinya 143 Nm. Penggerak roda depan 4 silinder, 5 percepatan manual, tapi kalau yang maticnya 4 percepatan CVT. Nah, ini mobil ini memang perawatannya cukup mudah juga, sama kayak Livina juga. Cuma kalau untuk bicara masalah part-partnya, emang biasanya keluar dari Nissan itu partnya jarang ada yang KW, jadi original, dan harganya agak sedikit mahal ya, sesuai dengan mobilnya juga, kualitasnya juga cukup oke juga. Dan ini saya pernah pakai kemarin waktu berburu mobil dari Jakarta pulang ke Salatiga. Ini alhamdulillah juga kondisinya masih prima banget, artinya juga nggak ada yang keluhan-keluhan di bagian mesin, rem, dan segala macam. Semuanya temperatur juga aman semua, AC juga masih dingin banget. Nah, kalau kita bahas masalah detailnya di bagian kap mesin, nah di sini sewarna dengan bodi untuk semua tipe seperti itu. Ini peredam hanya tambahan aja. Terus di bagian sini apron-apronnya juga masih utuh semua, nggak ada yang gejala-gejala atau bekas insiden, masih aman semua. Sampai ke bagian tulang-tulang di bagian sana juga sewarna dengan bodi semua. Nah, ini artinya juga mobil ini yang pemilik sebelumnya juga sangat terawat. Nah,
untuk masalah test drive dan segala macam saya pernah test drive juga. Jadi kali ini kita nggak akan test drive mobil ini karena sudah pernah kita coba juga. Oke, untuk bahasnya dari mesin mobil ini. Nah, untuk sekian bahas mobil Nissan Evalia kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang ingin dibantu untuk inspeksi mobil atau cari mobil bekas, kalian bisa hubungi kami di deskripsi. Oke, gitu aja. Saya Arek Arto pamit. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum.